Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di renungan pagi hari ini. Namun sebelum itu kita berdoa. Allah kami yang terkasih, Allah yang hidup dan Allah yang maha kuasa, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hati dan pikiran kami, untuk kami dikuatkan kepada kebenaran. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama satu yang indah, yaitu Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Bapak Ibu, judul renungan pagi kita adalah apakah Tuhan menyesal? Yang akan diambil dalam Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Di dalam satu perikop, saudara-saudariku, itu ada 2 kali diulang. Di dalam bahasa aslinya ialah naham. Ini adalah kata sifat, bisa dijadikan kata kerja, di mana Tuhan memberikan karakternya yang luar biasa. Namun yang mendengar atau yang melihat dari tulisan ini pasti akan berpikir hal negatif terhadap Allah. Namun kita akan renungkan kembali. Di dalam cerita ini kita tahu bahwa Tuhan sedang membuat bagaimana kasih karunia-Nya dikhususkan kepada Nabi Nuh dan keluarganya. Kemudian dari antara itu semua, manusia yang hidup di zaman Nuh akan dibinasakan dengan air bah. Kita tahu cerita itu. Tapi di sini dalam tafsiran Bapak Gereja, yaitu Agustinus mengatakan kata naham itu bukan hanya sebagai menyesal. Di sini ada artinya bahwa dia sedang menghibur diri, sedang mengalah. Kemudian Bapak Ibu, ada juga katanya berubah pikiran, berpikir ulang, kata Bapak Gereja kita. Apa dimaksud di sini? Dikatakan di sini, pandangan Bapak Gereja ini bervariasi ya, tetapi pada umumnya mereka tidak mengartikan kata menyesal ini dalam konteks penyesalan manusia yang muncul karena kesalahan atau dosa. Karena Tuhan tidak mungkin salah atau berdosa. Namun menganggap bahwa penyesalan Tuhan ini lebih kepada suatu ekspresi yang sedih atau keinginan untuk mengubah keadaan dunia ini yang penuh kejahatan menjadi kebaikan. Nah, penyesalan ini Bapak Ibu terkait dengan tindakan ilahi yang mengungkapkan keadilan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Bapak Agustinus ya. Tuhan mencerminkan kerinduannya kepada manusia di zaman Nuh, untuk di mana mereka berbalik kepada Sang Penciptanya, berbalik kepada Allah mereka, Allah kita juga. Namun karena begitu jahatnya manusia, maka kasih karunia Allah itu hanya kepada Nuh saja. Dan mengungkapkan kata menyesal itu secara tulisan memang benar, Allah menyesali. Tapi ketika saya melihat dari kutipan Bapak Gereja lain, bahwa lebih tepatnya Allah sedang mengekspresi atau menghibur diri, lebih tepatnya dari naham itu. Menghibur diri bahwa kok ciptaan saya seperti ini, kok ciptaan saya tidak baik ya. Sama seperti halnya gini Bapak Ibu, ketika seorang muda yang pergi ke sekolah dalam keadaan bangun telat tidur ya, tiba di sekolah sudah dihukum, dan karena terlambat ya sudah dihukum oleh sekolah. Orang muda ini pasti akan memiliki frasa, aduh kenapa ya saya bangun telat ini, saya menyesal bangun telat ini. Jadi pada akhirnya seorang muda ini juga sedang menghibur diri terhadap perbuatannya. Begitupun orang yang kerja kantoran, kenapa saya telat datang ke kantor ini, nanti gaji saya dipotong lagi kan, sudah dipotong, saya sudah melakukan kesalahan. Jadi pada akhirnya kata menghibur diri adalah
sebagai ekspresi Tuhan kepada ciptaannya yang sudah tidak mau berbalik kepada Tuhan. Namun oleh karena meskipun kata menyesal bisa memberi kesan bahwa Tuhan sedang berubah pikiran, ya menurut Bapak Gereja itu lebih kepada pengungkapan cara Tuhan berinteraksi dengan umat manusia dalam menghadapi kejahatan, ya, dan dosa, tanpa mengubah sifatnya yang tak berubah terhadap Allah itu kasih. Allah itu kasih dalam ekspresinya yang sedih, itulah menjadikan manusia ada gambaran di dalam 2 poin tersebut. Poin pertama Bapak Ibu, Allah itu tidak pernah berubah tentang karakternya yang adalah adil. Karena Tuhan Maha tahu apa yang sedang dibuatnya, pasti Tuhan memiliki rancangan yang terbaik buat ciptaannya. Lalu yang kedua, poin daripada menyesal, Allah ini sedang menyatakan perasaannya yang baik kepada manusia untuk berbalik dari kejahatan mereka tersebut. Itulah 2 poin tersebut, bahwa Allah bukan menyesal dalam hal menciptakan, tapi menyesal dalam hal kenapa perbuatan manusia tidak selaras dengan apa yang diinginkan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita diundang untuk 1 hari ini, ya, kita harus berbuat baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita, sehingga pengalaman rohani kita kepada Tuhan akan terus bertumbuh, dan kita yang mau belajar kepada Tuhan akan menerima janjinya yang luar biasa. Biarlah lewat pelajaran ini Bapak Ibu, kita diingatkan untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.